kita lagi kesusahan, bangunan kita habis, saya mesen sama pemerintah ataupun Pak Dedi. Nggak ada pindah-pindah kemana gitu Pak, bingung. Halo, assalamualaikum. Nah, ketemu lagi sama saya di channelnya Edo Wisata 98. Nah, kali ini saya lagi berada di Kali Cikedokan. Nah, Kali Cikedokan ini alamatnya berada di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini kejadiannya kemarin pembongkaran atau penggusuran bantaran Kali Cikedokan. Nah, mau tahu bagaimana pada saat ini, yuk ikuti terus perjalanan saya kali ini. Ibaratnya kan ini kan katanya kan program dari pemerintah Pak. Kalau emang di sini kita program dari pemerintah ikhlas normalisasi kali. Emang Pemda Bekasi kan gagasan dari gubernur apa ada proyek-proyek normalisasi kali. Kalau emang kita dari programnya normalisasi, kita ikhlas, kita rela, emang kita salah ada di bangunan liar. Cuman yang kita jadi janggal Pak, di situ ada salah satu bangunan milik PT. Kenapa kok nggak kena dibongkar, hanya bangunan-bangunan rakyat kayak kami biasa gitu yang dan kita mah cuman minta hak kami, walaupun kita dibongkar adalah sedikit buat kami untuk apa pembongkaran atau apa. Ini mah boro-boro Pak, kita lagi kesusahan, bangunan kita habis, nggak ada dapat kompensasi sama sekali. 1.000 pun kita nggak dapat Pak. Saya mesen sama pemerintah ataupun Pak Dedi untuk meninjau normalisasi bantaran Kali Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, Kabupaten Bekasi, untuk meninjau langsung permasalahan yang ada di sini Pak. Ibu, Ini ambilin kayunya. iya, yang masih bisa dipakai ya Bu ya. Buat masak. Oh, buat masak, iya. Banyak Bu nih tuh. Nah, penggusuran ini terjadi atau dilakukannya pada tanggal 4 bulan 6 tahun 2025 atau tepatnya pada hari Rabu kemarin. Nah, jumlah bangunan liar yang ada di bantaran Kali Cikedokan ini sebanyak 17 bangunan liar. Nah, menurut masyarakat setempat atau para korban gusur, ada sesuatu yang janggal menurut mereka gitu. Karena kenapa cuma bangunan-bangunan liar saja milik masyarakat yang digusur? Karena di sini juga ada sejenis bangunan panel apa saya nggak begitu tahu ya namanya, katanya milik salah satu perusahaan, kok itu nggak digusur. Nah, ini jadi bahan pertanyaan oleh masyarakat setempat. Coba. Iya. Nah, ini rawa palangan kena juga Pak ya? Hah? Rawa palangan. Katanya denger gitu sih, tapi saya belum. Hah? Oh, hari ini katanya. Iya. Rawa Palangan yang ke arah sana ya? Iya. Dari ini kan Warung Sengon ngalor. Oh, saya belum ada info malah. Saya dengar sih katanya bulan depan dah. Iya. Ya nih, bapak-bapak mau ibu, salah satu korban di sini ya Pak ya? Ya. Ya, semuanya. Oh, Salah satu saya ini. Iya. Korban ketidakadilan. Tidak keadilan ini mana ya Allah, Masa kita nggak ada dibongkar uang kok kolang enggak? Iya, orang
Ini ya, bangunan ini ya Pak ya? Kok bangun Nah katanya bangunan ini bangunan salah satu perusahaan yang ada di sini. nggak dibongkar? Tapi kenapa nggak dibongkar? Padahal dia juga ada di bantaran kali Sadang ya? Ya. Cekedokan. Oh kali Cekedokan. Nah iya, jadi masyarakat di sini yang kena korban penggusuran cuma mau menanyakan ini gitu, masalah ini gitu. Iya. Kenapa kok nggak dibongkar? Sedangkan yang lain punya masyarakat dibongkar gitu ya? Nah, ini yang korban-korbannya ini. Korban-korbannya ini semua. Kalau kagak makan-makan aja nih kalau pada sakit. Nggak ada kompensasi Pak sama sekali. Ada pisan. Ada Pak 2 juta. Kagak ada pisan. Nggak ada sama sekali. 1000 aja nggak ada, Pak. Terus dalam penerapan informasi gua salah, kita kan di ultimatum tanggal 4. Kalau tanggal 4 kan baru 24 jam. Iya. Nah, kenapa baru 6 jam, 8 jam udah dihabisin? Kecuali kita udah lewat 24 jam. Nah, baru. Jadi lebih cepat dari perjanjian lah ibarat kata gitu. iya. Nggak jelas. Mestinya informasi itu diinformasikan kepada warga jam tanggal 4, jam sekian harusnya ditepati. Ini enggak. Malah lebih awal. Dia pokoknya. Iya. Nah, gitulah. Enggak. Kecuali kita udah lewat waktu, jadi ini kepentingannya kepentingan swasta, kepentingan Coca-Cola, ya kan, bukan kepentingan antara banjir atau enggak. Kalau mau misalkan untuk kepentingan banjir, Coca-Colanya harus dirubuhin Pak, gitu, karena itu ada rawa Cibitung. Nah, terus ini Yang di dalam dia. Coca-Cola itu rawa Cibitung, tempat nampung air. Kalau itu misalkan permasalahan banjir, gitu. Ini kalau ini kepentingan swasta, kepentingan Coca-Cola. Tapi emang suka banjir Bang di sini? Enggak. Enggak. Gitu. Oh. Tempat air semua sini tuh. Nah, ini Nah, contohnya nih itu. Tuh, Itu kan kali itu. ngalihin kali itu kan ada sutet tuh di kali. Pak. Oh, ini termasuknya di kali ya? Iya di kali. Di atas kali persis ini di dalam. Kali ini Pak. Di sini dilihat. Kali. Yang ini nih ya, ini? Iya, dia kan di atas kali itu. Nggak dibongkar. Nah jadi ada permasalahan di sini ya, seperti sutet ini. Katanya sutet ini berada di atas kali Cekedokan. Nah kenapa ini nggak dipermasalahkan katanya gitu? Nah ini. Kenapa kok nggak dipermasalahkan sama bangunan ini? Salah satu bangunan perusahaan yang ada di sini. Ini juga kenapa nggak dibongkar? Padahal katanya ini berada di bantaran kali Cekedokan juga gitu. Ini yang dipertanyakan sama ini sama masyarakat korban apa namanya penggusuran ya. Nah itu yang jadi bahan pertanyaannya. Jadi ini dipertanyakan ini dua, kenapa ini kok nggak dipermasalahkan, sedangkan ini adanya di bantaran kali yang sama sama masyarakat yang lain yang kebetulan dibongkar bangunannya gitu. Nah karena ini benar-benar adanya di ini ya. Nah ini makan kali Cekedokan juga. Katanya ini juga jadi pertanyaan oleh masyarakat setempat. Ini bukan dari informasi, bukan dari saya, tapi emang informasinya dari masyarakat setempat atau yang memiliki korban gusuran, korban yang digusur di bantaran kali Cekedokan. Jadi pertanyaannya ada dua, kenapa ini nggak dipermasalahkan dan kenapa bangunan salah satu perusahaan yang ada di sini ini nggak dipermasalahkan gitu. Ini yang jadi bahan pertanyaan mereka, hanya itu aja katanya. Suruh minta ganti Mika Pak Dedi ini warung Mika bongkar warteg, coba lagi orang pada makan banyak ya. Nggak ada pindah kemana gitu Pak, bingung Mi. Ya mana nggak ada uang ininya pisan. Iya, nggak ada uang. Nah, jadi si Ma ini katanya pesan sama Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, katanya minta ada kebijaksanaan tentang kompensasi, karena emang dari pemerintah setempat, dari Desa Sukadana tuh maupun camat, Iya. Bupati ya,
Sebelumnya nggak ada konfirmasi dari desa, dari camat nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada konfirmasi, tahu-tahu ada surat gitu. Iya, tahu-tahu langsung dari Pemda. Oh, dari Pemda. Langsung. Oh. Jadi dari desa, dari kecamatan nggak ada. Nggak ada. Bahkan pas hari-hari terakhir aja orang kecamatan, orang desa itu nggak ada pemberitahuan. Sosialisasi nggak ada. Pokoknya tahu-tahu gitu langsung dari Pemda aja gitu. Pol PP bawa surat. Oh. Jadi nggak melalui desa, kecamatan Nggak sama sekali, langsung gitu ya. Yang kita harapkan transparansinya ini, kejelasan. Iya. Itu kita pelanggarannya apa? Kalau bangunan liar kan bukan sini titiknya, mungkin ribuan untuk Kabupaten Bekasi. Justru yang vital itu, yang urgen itu jalur Kalimalang, Prapalangan, yang dalam wacana Pak Prabowo itu untuk meningkatkan ketahanan pangan. Ini nggak nyambung. Gitu. Kita menghambat aliran sungai juga enggak. Justru punya CL sendiri yang bikin bangunan di tengah kali. Kenapa? Yang artinya tidak mengganggu aktivitas segala macam itu dipermasalahkan. Gitu. Iya. Adapun kalau itu istilahnya ini dianggap segala negatif, kan pembinaan, bukannya pemusnahan. Iya. Kan gitu, Pak. Dan setahu kami itu kalau di daerah lain ya Pak, di desa-desa lain, kecamatan lain tuh dari desa, dari kecamatan sosialisasi ada. Di daerah sini mah nggak ada dari pihak-pihak setempat gitu. Tahu-tahu langsung Pol PP, Pemda ngasih surat, ngasih teror, ngasih surat, ngasih teror. Itu. Yang ada kejadiannya begitu Bang. Ya pesan ke Kang Dedi, cuman kita minta ditinjau Coca-Colanya. Nah, kalau bisa normalisasi di kali ini kita minta ditinjau sama Pak Dedi. Jadi untuk penegakan peraturan daerah tembang pilih. Masyarakat bertanya-tanya kenapa kok yang kecil dibongkar, yang gede enggak? Yang mengganggu derasnya pembuangan air enggak dipermasalahkan, yang tidak mengganggu malah dimusnahkan. Nah itu. Contohnya itu perusahaan CL itu jelas-jelas di tengah kali. Ada Dot. Gitu. Terus ayam Coca-Cola kenapa dilewatin? Nggak dibongkar. Iya nggak dibongkar. Jadi masyarakat bertanya ada apa ini? Kan gitu konsepnya. Nah, kita sebagai warga ya apapun himbauan pemerintah kita turuti, tapi rasa keadilan itu kayaknya berpihak sebelah. Gitu. Tidak balan, tidak transparan. Kenapa itu katanya nggak dibongkar? Karena ada izinnya. Kalau memang harus ada izin, kenapa warga nggak dihimbau ngurus izin? Izin. Kalau larinya ke izin, warga sesuai dengan Coca-Cola udah membuat izin, warga diharapkan membuat izin lagi. Harusnya itu himbauannya. Nah, bukan jawaban yang mau dia sepihak. Ini disinyalir, diduga ada kekuatan di belakangnya, bukan program pemerintah daerah. Contoh pagar yang terpasang sepanjang 200 meter itu dikerjakan oleh pihak swasta milik perusahaan Coca-Cola. Nanti kita syutingnya ke Sofa. Mana mungkin itu Pak? Pagarnya kita syuting tuh. Bantaran kalinya. Udah dari pagar sono belum? Itu. Kalau pemerintah sebelum kali normalisasi di pagar-pagar seng itu nggak mungkin kan, harusnya kalau dulu kalinya dibersihin dulu, sterilkan baru dipagar atau dicurap. Ini kalinya masih kayak hutan, dipagar seng oleh perusahaan Coca-Cola. Jadi masyarakat bertanya-tanya, terus gerakannya mendahului kegiatan pemerintah. Ada apa? Kan itu Pak. Kita ini belum ada apa-apa, dia udah mager. Terus pagar itu bukan milik pemerintah, bukan berarti masyarakat membantah, bukan gitu. Hanya kita perlu transparan. Kok dipagar sama perusahaan, bukan sama pemerintah? Kan gitu Pak. Karena terjadinya apapun yang diberikan oleh Bapak KDM, Bapak Aing di Tambun Utara adalah pembersihan kali, normalisasi untuk menjalankan atau melancarkan derasnya musim hujan, musim banjir. Nah ini bukan gitu. Jadi kalau kita lihat dari gerakan-gerakan yang terdahulu dilakukan oleh Bapak Aing, gitu, menyimpang, itu. Nah, masyarakat menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa ini Pol PP Coca-Cola, gitu. Tolong Pak Dedi dievaluasi itu kegiatannya. Rakyat mah cuma bisa bermohon. Nah, kalau Bapak berkenan, evaluasi kegiatan Pol PP
Kabupaten Bekasi dan bupatinya. Kenapa titiknya di situ? Sedangkan yang urgen itu daerah Rawapalangan yang kategorinya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Justru itu air produksi milik PJT dibiarin yang jumlahnya ratusan bangunan mewah-mewah. Kenapa gitu? Ini kan bukan penyandang pangan, ini kali pembuangan limbah. Juga bangunannya bukan di atas kali, cuma di bantaran kali. Yang bangunannya jelas-jelas di atas kali, perusahaan listrik Cikarang atau Cindo. Mohon Bapak Gubernur ditinjau itu, dievaluasi itu kerjanya. Gitu. Masyarakat hanya mohon bantuan, mohon dievaluasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ketua Satpol PP Kabupaten Bekasi. Demikian Bapak KDM, salam hormat. Itu berarti beko udah nggak jalan ya hari ini? Itu sebenarnya buat mengangkutin puing, Pak. Oh, ini mau dilangsung? Katanya mah. Mau dibersihin? Iya. Nah ini banyak puing-puing yang masih bisa diambil sama ini ya apa? Mungkin yang memiliki bangunan-bangunan ini. Jadi diambil yang masih bisa dimanfaatin gitu. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka saya udah masuk belum, Pak? Buka saya ada nggak? Belanja lagi. Belanja nggak pakai baju. Nah, kalau masuk TV itu katanya kata emaknya tuh bapaknya bocor. Soalnya saya suka di YouTube. Tiap malam tuh